lagi kita di Vision Channel bersama saya Kang Dayat. Di sini kita akan mempelajari tentang kelanjang ya, dasar-dasarnya dulu. Kelanjang itu seperti apa, strukturnya kayak apa, dan kelanjang itu lebah yang bagaimana. Jadi kita akan pelajari di sini. Oke, kelanjang adalah salah satu lebah penghasil madu yang tidak memiliki sengat. Tidak memiliki sengat, tapi dia mempertahankan diri pakai getah ya, pakai getah nanti di mulut atau direkatkan ke musuhnya. Nanti kita lihat seperti apa kelanjang. Nah, ini ada satu koloni kelanjang yang saya pindah baru 1 tahun, jadi kurang lebih 1 tahunan, dan kemarin baru saya pecah koloni. Jadi mari kita lihat seperti apa yang sudah kita pecah koloni, dan kemarin saya juga ambil madunya juga yang ini. Nah ini, dan ternyata telurnya masih sangat sedikit, telurnya sedikit, madunya pun sedikit. Nah, kita lihat dulu kayak apa sih kelanjang itu. Nah inilah lebah kelanjang, penampakan koloni lebah kelanjang. Nah ini adalah penampakan koloni lebah kelanjang. Nah yang ini adalah telur tua, telur yang sudah siap menetas dari lebah kelanjang. Kemudian ini adalah kantong-kantong madu yang terbuat dari getah dan resin, dan juga yang diolah oleh kelanjang menjadi kantong-kantong madu seperti ini. Ini fungsinya untuk menyimpan madu dan menambahkan enzim-enzim pada madu. Ini dinamakan propolis. Nah, kemudian yang ini adalah telur tua dari si kelanjang. Maaf kurang jelas ya. Nah ini adalah telur muda yang masih coklat-coklat. Ini justru yang masih coklat, ini telur muda ya. Nah ini adalah madunya. Nah, ini juga. Biasanya masa panen kelanjang ini antara 3-6 bulan, tergantung vegetasi di sekitar. Makanya harga madu kelanjang itu sangat mahal karena proses pemanenannya yang sangat-sangat lama. Nah, kita lihat. Seperti halnya manusia, kelanjang juga memiliki pemimpin yang dinamakan ratu lebah. Nah, yang bertelur sebanyak ini bertelur ini sebanyak ini, tuh lihat banyak, sama ini dan sampai sono tuh banyak kan telurnya. Itu cuma satu kelanjang, yaitu si ratu lebah yang bertelur ya, yang bertelur. Mari kita cari ratunya yang mana. Nggak kelihatan ratu lebahnya. Biasa ini ratu lebahnya kelihatan sudah. Nah ini loh, ini dia sembunyi kayaknya. Warnanya cukup mencolok ya untuk ratu lebah ini. Warnanya dia kuning keemasan, berbeda dengan kelanjang yang lainnya, memiliki ciri khas khusus. Nah satu ini dia mampu bertelur sebanyak ini. Ini adalah hasil telur dari ratu lebah. Nah tadi mana ya, biasanya ratu lebah ini seringnya bersembunyi di telur-telur muda. Nah ini loh, ini yang dinamakan ratu lebah kelanjang. Penampakannya seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini. Memang ukurannya cukup besar, antara 2-3 kali lipat dari yang lainnya, dari lebah-lebah pekerja. Dan lebah pekerja ini biasanya berjenis kelamin betina. Ratu pun betina, tapi yang memiliki kemampuan produktivitas bertelur. Lebah pekerja ini tidak bisa bertelur ya. Walaupun bisa, tidak akan menetas, tidak akan menjadi kelanjang. Jadi ini semua adalah ibaratnya anak-anaknya si ratu. Semua ini anaknya si ratu. Untuk madunya, ciri khas madu kelanjang itu ciri khasnya adalah asam manis. Kita coba ya rasanya.
Untuk yang ini dominan rasanya manis, entah kenapa ini kok manis ya. Biasanya rasanya itu agak kecut asam kayak gitu, tapi ini entah bagaimana rasanya kok manis dan cenderung encer rasanya. Apa mungkin karena musim hujan? Kemungkinan karena musim hujan. Dan juga vegetasinya yang memiliki dominan nektar, rasanya manis kayak kelengkeng. Ini di sini lagi musim bunga kelengkeng ya. Jadi nektar juga berpengaruh di kualitas kelanceng dan rasa dari madu kelanceng ya. Nah, ini cukup produktif. Ini kemarin habis saya pecah koloni, jadi telurnya sedikit bisa pecah dan alhamdulillah masih bertahan. Nah, nanti kita insya Allah akan saya buat videonya tentang pecah koloni. Nah, ratunya kembali bersembunyi. Biasanya ratu kelanceng usianya cukup lama ketimbang yang lebah-lebah pekerja ini. Kalau lebah pekerja ini sekitar 1-3 bulan usianya. Kalau si ratu lebah bisa sampai 5 tahun ya, bisa sampai 5 tahun kalau kondisinya memungkinkan, itu bisa sampai 5 tahun. Nah, sedangkan yang bekerja tadi cuma maksimal 3-6 bulan. Nah, itu pun maksimal. Nah, biasanya ada lebah kancing yang agresif itu tempatnya di sebelah pintu keluar masuk. Nah, itu biasanya lebah penjaga namanya. Hampir sama sih dengan lebah pekerja pada umumnya. Lebah pekerja itu tugasnya mencari madu, pipolen. Pipolen itu serbuk sari dari bunga ya, menjadi pipolen. Kemudian membuat ini kayak kantong-kantong telur. Ini tugasnya para pekerja. Dan juga membuat kantong-kantong madu kayak gini, kantong-kantong madu kayak gini juga tugasnya pekerja. Dan ratu makanya disuapin para pekerja, enak banget, dia tinggal bertelur, gak usah cari makan, gak usah cari madu, disuapin pula makanya. Nggak manusia, nggak lebah, enak ya kalau jadi ratu, kayaknya gitu sih. Nah, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.